Silakan Bro Robin lanjut. Ya, jadi kalau Anda mau membedakan antara Tuhan yang diperkenalkan Yesus dan Tuhan apa yang kami yakini, Anda mengatakan Tuhan berbeda. Jadi pertanyaan saya, Tuhan yang diperkenalkan Yesus itu siapa? Kenapa Yesus memperkenalkan Tuhan itu Allah? Kenapa Yesus mengatakan seperti itu? Padahal dirinya adalah Tuhan, gitu. Pak Is, poinnya bukan perkenalan Tuhan, tapi poinnya keberadaannya, eksistensinya itu bisa membuktikan dirinya ada. Karena Hashem di dalam tanah, di dalam Alkitab itu maha solusi. Jadi dia yang sekalipun tidak bisa dijangkau oleh manusia, dia punya solusi, dia maha solusi sampai bisa membuktikan dirinya ada, bisa berinteraksi dengan ciptaannya. Kalau yang maha kuasa tidak bisa membuktikan dirinya ada, tidak bisa berinteraksi dengan ciptaannya. Jadi pertanyaan, di mana letak maha kuasanya, Is? Paham nggak pertanyaan saya? Jadi di mana letak maha kuasanya? Yang kita soalkan di sini is Hashem di dalam tanah itu maha bisa membuktikan dirinya ada. Lah persoalannya di Quran Allah SWT itu tidak bisa, tidak maha bisa membuktikan dirinya ada. Itu palannya. Ya. Oke, saya jelaskan. Silakan, maha kuasanya ada, ya. Coba kamu lihat bumi, coba kamu lihat langit, ya. Apakah semua itu diciptakan secara kebetulan? Apakah cuma secara kebetulan adanya? Tidak ada menciptakan, ya, tentu ada penciptanya, yaitu Allah, ya, maha kuasanya. Kamu kan mau lihat maha kuasanya. Kita manusia di hidup di dunia ini, apakah kita diciptakan secara kebetulan? Tentu tidak, tentu ada penciptanya, yaitu Allah. Tidak mungkin Yesus yang menciptakan, karena pada itu seperti itu. Yesus memperkenalkan Allah pada zaman itu, bukan itu, bukan itu. Nah, bukan itu. Terus apa lagi? Saya bukti tertulis tekstualnya bahwa Allah SWT itu pernah eksis. Ya kalau Hashem kan pernah bisa dan bisa dibuktikan di dalam Alkitab, itu maha hadir, maha bisa membuktikan dirinya ada. Lah kalau kamu mengatakan bahwa bukti kalau SWT itu, Allah SWT itu ada, lihat ciptaannya, kamu harus tahu Is, sebelum Allah SWT diperkenalkan oleh Muhammad Is, kamu harus tahu ya, bumi itu sudah ada, manusia sudah lalu lalang, ya. Manusia sudah pegang tombak, pegang pedang, itu berperang, itu sudah ada. Jadi jangan salah, itu sebelum Allah SWT diperkenalkan loh. Lalu Allah SWT datang, diperkenalkan oleh Muhammad dan mengklaim bahwa bumi ini manusia yang dan segala bumi dan segala isinya itu adalah ciptaannya. Dengan metode klaim seperti itu tidak ada bukti eksistensinya, ya, kepada orang yang memperkenalkannya. Itu kejanggalan, Is. Contoh, saya kasih contoh ya. Hashem kan itu diperkenalkan oleh Musa, ya. Sepakat ya, Hashem itu kan diperkenalkan oleh Musa. Dan Hashem itu mampu berkolaborasi dengan Musa, mampu membuktikan dirinya di hadapan Musa maupun Israel maupun Mesir bahwa dia ada. Itu perbedaannya, Is. Nah, ini sekarang masuk kepada Allah SWT. Allah SWT ini kan diperkenalkan oleh Muhammad. Pertanyaannya Is, ada nggak bukti eksistensi Allah SWT yang dinyatakan di hadapan Muhammad maupun kawan-kawannya? Kamu bisa buktikan Is? Kalau memang Allah SWT maha kuasa, sudah tentu dia pasti bisa membuktikan dirinya ada. Kalau dia yang dikatakan maha kuasa tidak bisa membuktikan dirinya ada, akan jadi pertanyaan Is, maha kuasanya di mana? Mohon maaf, yang maha kuasa itu Is sudah tentu tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu. Dia maha solusi, ya, maha solusi pasti. Silakan ya. Oke. Anda kan mau mengetahui maha hadir ya. Sebentar, ini jawaban Bro Faiz, bentar, ini ada Bro Luga Tambunan, Luga On Tambunan. Nanti habis ini jawaban terakhir. Kalau mau diteruskan dengan Luga On Tambunan, kita start dari awal berarti ya. Tadi saya pikir pulsaku habis, jadi sempat di pulsa sebentar. Oh, oke. Ini sekarang biar Faiz menjawab Robinu dulu jawaban terakhir tadi ya. Silakan Bro Faiz. Oke. Anda kan maunya itu Tuhan itu maha hadir di depan Anda pada zaman itu ya. Jadi Nabi Muhammad SAW kan mau hadir di depan begitu kan, tapi Allah tidak seperti itu ya. Karena asalkan Anda tahu ya, Allah Subhanahu wa taala ya di ayat Yesaya 57:15 di situ arti Allah Subhanahu wa taala ya. Jangan disingkat-singkat karena Anda dilarang untuk
menyebut nama Tuhan itu dengan sembarangan. Ya, itu ada hukum di Taurat, hukum 10 hukum Taurat. Nah, Anda dilarang. Jadi di sini ayat Yesaya 57:15, Akulah Allah yang maha tinggi dan maha suci, yang hidup selama-lamanya. Aku tinggal di tempat yang tinggi dan suci. Tetapi aku tinggal juga bersama-sama orang yang rendah hati dan bertaubat daripada dosa, supaya aku dapat memulihkan keyakinan dan harapan mereka. Jadi Allah Allah yang mana Anda singkat terus SWT tidak sesuai dengan apa yang dijelaskan di. Salam teman-teman semuanya, Sampurasun, selamat siang dan selamat malam yang ada di Eropa atau di Amerika atau di seluruh dunia. Saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas dukungannya kepada channel ini. Terima kasih kawan-kawan, sahabat, pendukung setia channel ini. Jangan lupa dibantu di subscribe ya, agar saya semangat, dan juga di like atau di komentar supaya ramai, dan juga dibantu di share agar video ini dikenal banyak orang. Selamat menyaksikan ya. Selamat menyaksikan. Apa menurut pemikiran Anda, ya? Jadi jelas juga di ayat Yesaya sudah dijelaskan di situ, memperkenalkan diri Allah maha suci, maha tinggi. Itu arti Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau misalkan Anda mau meyakini Tuhan itu hadir di muka bumi dan Anda baru percaya itu adalah Tuhan yang benar, ya harus Anda cari dulu. Karena Tuhan itu tidak bisa dilihat, tidak bisa didengar suaranya, dan tidak bisa dilihat wujudnya. Nah, di mana Nabi Musa ini mau melihat wujud Allah, tetapi tidak bisa. Malah Nabi Musa ini jatuh pingsan. Dan Gunung Sinai hancur. Sampai sekarang ini masih ada buktinya. Gunung Sinai hancur. Jadi Tuhan itu tidak bisa dilihat, bro. Tidak ada keyakinan orang yang mempercayai Tuhan, bahkan Yahudi pun juga meyakini Tuhan itu tidak bisa dilihat wujudnya. Cuman umat Kristen lah yang meyakini Tuhan itu bisa dilihat wujudnya. Nah, Tuhan pencipta langit dan bumi bisa dilihat wujudnya, yaitu berupa dengan Yesus. Nah, jadi tinggi Yesus 172 cm dan berat badannya 55 kilo. Apakah ini yang dimaksud Tuhan yang di dalam ayat Yesaya 57:15 yang maha tinggi, maha suci? Tentu bukan, karena Yesus bisa mandi, ya, bisa ini cukur dan lain-lainnya, ya kan? Berarti bukanlah Tuhan yang ditujukan. Bahkan Yesus ini memperkenalkan Tuhan Allah itu, ya, Tuhan pencipta langit dan bumi. Udah jangan kepanjangan, karena kamu tidak menjawab apa yang saya soalkan. Saya tanya saya tanya aja saya tanya ya. Tuhanmu maha hadir atau tidak? Allah SWT maha hadir atau tidak? Tuhan yang diperkenalkan Yesus siapa? Itu aja. Kamu jawab. Tuhan yang diperkenalkan. Saya tanya, Allah SWT maha hadir atau tidak? Saya tanya. Tuhan itu ada di mana-mana, pengisi ruang dan waktu. Saya tanya, Allah SWT maha hadir gak? Maha hadir, Pak, maha hadir. Siapa yang jawab ini? Gimana Bro Faiz? Jadi apakah kamu kurang puas dengan apa ciptaannya semua alam semesta ini? Jawab Kamu dulu, tidak Is. mempercayai? Ya maha hadir. Ya, Allah Ya SWT maha maha hadir. hadir. Maha hadir. Oke, maha hadir. Silakan buktikan mana? Ada buktinya? Tekstualnya tertulis di dalam Quran atau hadis? Ada nggak? Oke. Ya, buktinya mau bukti. Hah? Iya. Bumi ini diciptakan apa? Siapa yang menciptakan? Lah itu bukan bukti. Sudah saya katakan. Begini ya, begini. Buktinya itu ya mujizat itu, Pak. Buktinya itu ya mujizat yang dikirim ke nabi-nabi itu, Pak. Buktinya, Pak. Buktinya Apa para buktinya? nabi ya, diperkenalkan para Buktinya nabi. ya, para nabi dan rasul yang diturunkan dikasih mujizat cerita-cerita itu, Pak. Itu kan bukti sudah, Pak. Ini sudah bukti saya, betul. Kita bukan berbicara tentang nabi rasul. Kalau kita Katanya Bapak tadi pengen bukti Tuhan Iya, Mahdi saya itu, Pak. pengen bukti. Yang dikirim itu Kan kan nabi sama rasul itu, Pak. katanya kan Allah SWT maha hadir, ya kan? Allah SWT sama Allah aja itu sama aja, Pak. Nggak ada bedanya, Pak. Kok dibeda-bedakan itu gimana maksudnya? Ya maunya kan mau maha hadir, yang itu buktinya kan mau bukti bilang kalau saya mengatakan bukti ya, terus Anda mau bukti terus hadir di depan kamu begitu.
Hah? Sehat kamu cara berpikir kamu? Ini Sehat nggak cara berpikir kamu? nggak mudeng, Bapak ini nggak mudeng. Maksudnya dia mah hadir itu gimana kok? Iya. Sehat nggak cara berpikir kamu? Kalau misalkan saya mau bukti sama kamu, bisa nggak kamu tunjukkan akal kamu? Nah, Hah? inilah Tapi kamu tidak bisa. kamu tidak paham pengertian. Karena kamu tidak mempunyai akal. Dengar Kalau dulu proses ini. itu nggak bisa digitukan, Pak. Sebelum lahir aja kita nggak tahu ada di mana, gitu kan, Pak. Setelah mati juga nggak tahu ada di mana. Begini, Bro. Dengar dulu. Ya, dengar dulu. Ya. Dengar dulu apa yang saya soalkan. Di dalam Ya. tanah, Hashim itu maha hadir, maha bisa membuktikan dirinya ada, dan ada tekstualnya tertulis di dalam tanah. Dia ada, dia hadir. Itu kan? Ada kan? Hashim itu Banyak siapa? ayatnya. Hashim. Hashim itu yang kalian anggap itu sama dengan ala SWT, tapi beda. Hashim sama dengan Allah SWT itu ya betul. Yang kalian anggap SWT kamu Jadi- tahu nggak artinya itu? sudah lah, Is. Kalau itu hanya SWT itu kan cocokologi, sudah. Jangan masuk ke situ, Is. Begini. Enggak, Bapak ini enggak paham ini Bapak Robin Hood ini. Dia bilang Allah maha hadir apa enggak lah. Nabi sama Rasul yang diturunkan itu bukti nyata, Pak. Itu Bentar, Allah. kita pause dulu. Ini Udah ada tuh, Bang Bapak Luga udah ada ya, tuh, Bapak Bang Luga Luga udah udah ada. masuk. Kita mau masuk ke tema Ya utama. Pak, Bang sebentar Luga. saya mau lanjutkan dulu sama Herdi penanggung nih. Oh Biar iya, dia boleh, cocokkan. boleh. Jadi, Terakhir ya, Herdi, ini terakhir. belum paham. Terakhir, Menurut jangan, kamu, jangan dijawab jadi lagi Herdi- ya. Jangan dijawab lagi sama Ya, Bang oke. Robin Hood. Nggak apa-apa. Jadi Herdi, jadi menurut kamu itu Tuhan itu seperti apa? Coba kamu jelaskan supaya kami tahu menurut kamu Tuhan itu hadir yang seperti apa menurut kamu. Ayo, berdasarkan dalil ya nanti ya. Silakan ya. Saya minta bukti historinya yang tertulis. Saya Contohkan. membuktikannya dari Alkitab. Dan Contohkan. Anda membuktikannya dari Al-Quran. Ya kan sudah saya katakan tadi, Hashim itu maha hadir. Dan buktinya ada tekstualnya tertulis di dalam tanah, di dalam Alkitab ada. Bukti kemahadirannya tercatat. Begitu loh. Contoh. Tanya, Allah SWT itu maha hadir nggak? Kamu katakan maha hadir. Lah ada bukti tekstualnya tertulis dalam Quran dan hadis? Ya contoh Tuhan itu maha hadir. Ya contoh menurut kamu apa? Oke, waktu Israel keluar dari Mesir, Hashim kan itu menyatakan kuasanya di dalam teofaninya, di dalam tiang awan, tiang api, ya kan? Itu contoh. Dia hadir. Tercatat, bisa dipelototin mata kepala, hadir. Hadir. Berupa apa tuh? Ya kan sudah saya katakan, tiang awan di waktu siang, tiang api di waktu malam. Lalu Jadi kepada Abraham juga, Kejadian Berarti- 18 ayat 1 sampai 2. Hashim Ini kalau di menampakkan dirinya Al-Quran kepada itu Abraham. ada, di Al-Quran itu ada bukti nyata dari Allah itu ada, yaitu tadi merubah siang menjadi malam, merubah malam menjadi siang itu tadi. Ada di surat Yasin itu, Pak. Jadi Tuhan itu berupa Udah Is, dengan bahas dengan Bro Luga aja Is. Nggak Oke, apa-apa. silakan masuk. Ini jadi aturannya gini ya, supaya jangan liar. iya Kita iya. bikin aturan. Masuk YouTube nggak nih bang? Bang masuk YouTube nggak? Masuk Masuk, YouTube. Bang. Masuk YouTube nanti Oke, oke. semua boleh copy, semua yang ada di YouTube saya. Kalau mau di copy apa adanya, tidak pernah akan saya copyright claim. Jadi boleh semuanya diakses ya. Di apa Jangan nama khawatir. YouTube-nya Bang? YouTube-nya Joseph Paulzang, JOZEPH, Joseph Paulzang. Seperti nama saya ini yang ditulis di layar ini. Persis Joseph Paulzang. Semua boleh ambil. Jadi kita pakai aturan ini supaya ini bukan menang kalah ya. Jadi jangan ada yang emosi ya, jangan ada yang Ya, teriak ya. Serius ya. Ya, saya juga oke. mau memperkenalkan nama YouTube saya di channel Faiz MTV. Ya, subscriber berapa maksud saya jadi Pak? Iya. Pak Is, ulangi saudara, boleh perkenalkan, nanti perkenalkan diri masing-masing dengan YouTube-nya ya, supaya kalian juga bisa nanti bisa masuk ke YouTube-nya kalian juga, teman-teman yang YouTubers yang lain. Sekarang kita masuk, kita mau pilih tema atau mau freestyle nih? Ya terserah. Ini yang ikut Ini YouTuber saya semua. mengikuti arus aja, ya. Saya Oke. mengikuti arus. Kita Apa aja yang mau mau. balik ke tema dasar, misalnya nih, tidak ada keselamatan di luar Islam, yang satu tidak ada keselamatan di luar Yesus, ya. Atau mau eksistensi Allah, lanjut yang tadi, yang sekalian sama Bang Luga tadi. Eksistensi Allah Islam dan eksistensi Allah Kristen. Ya. Ya, Oke, atau silakan itu itu saja ya. Namanya itu, Pak. Bang Luga, Judulnya eksistensi itu, Pak. Allah lebih bagus ya, eksistensi Ya itu Allah ya. lebih bagus. Jadi tema kita adalah eksistensi Allah Islam dan eksistensi Allah Kristen. Oke, jadi nanti ya, nanti Bang Luga pertama ngomong 5 menit, kasih presentasi 5 menit, kemudian Bang Faiz 5 menit, kasih presentasi, terus kemudian tanya ya 3 menit, Bang Luga tanya
Bang Luga tanya 3 menit ke Faiz dan Faiz tanya 3 menit ke Bang Luga. Tapi nanti ya nanti ketika jadi gini, pertama presentasi 5 menit ya. Kemudian Bang Faiz nanya ke Bang Luga jawab 5 menit ya. Dan Bang Luga nanya ke Bang Faiz 3 menit, dijawab 5 menit. Kita sampai termin pertama itu dulu ya. Termin pertama itu dulu. Jadi 5 menit, 3 menit baru tanya, 5 menit baru menjawab. Oke, sekarang silakan sebentar lihat ya, saya mulai share screen ini. Izin, maaf Pak, kalau izin kalau di YouTube-nya bisa kirim juga di live chat linknya sekali. Oh ya, boleh. YouTube saya nanti kasih di live chat. Biar mereka di live juga. Sekarang kita lihat. Oke, sekarang udah lihat ya. Kita 5 menit, siap Bang Luga. Sebentar ya, mungkin sebelum kita masuk, sebaiknya perkenalan dulu kali ya. Perkenalan dulu kali ya. Oke. Karena nih kan di YouTube saya teman-teman yang gue ini masih baru semua. Silakan Bang Luga. Oke, selamat malam para penonton semuanya. Saya Luga Tambunan, pemilik dari King of King TV Channel. Siap memberikan presentasi kepada teman-teman semuanya tentang eksistensi Allah dalam Kristen dan Allah dalam Islam. Oke, gitu aja. Bang Faiz, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. selamatkan malam. Ya. Jadi saya Pak pemilik akun YouTube Faiz MTV. Subscribe. Jangan lupa like dan subscribe. Subscribe-nya berapa, Pak? Ya baru sedikit. Berapa subscriber ya? Sudah baru lebih 1.500. Tapi dulu pertama-tama kamu yang dulu upload video saya ya? Saya mengupload dialog-dialog di dalam grup WhatsApp lintas agama, ya, lintas imam. Ya. Jadi di sini kita membahas eksistensi Allah ya. Ya. Jadi yang mulai siapa duluan ini? Yang bertanya. Apakah Bang saya Faiz duluan ya? Ya boleh. Mungkin bukan bertanya tapi presentasi, buktikan eksistensi itu kan nanti. 5 menit pertama. Berarti Pak Faiz ya, Bang Faiz mau presentasi. 5 menit pertama Bang Faiz presentasi, kemudian jangan ditanya dulu tapi Bang Luga langsung presentasi. Menurut Bang Luga di dalam kekristenan eksistensi Allah bagaimana? Kemudian setelah Bang Luga presentasi ya, Bang Luga nanya ke Bang Faiz, dijawab 5 menit. Nanti kemudian Bang Faiz nanya ke Bang Luga, tadi makanya dicatat ya, dicatat nanti dijawab lagi 5 menit ya, gitu ya, berbalasan ya. Nanti saya kasih di layar terminnya ya, sambil jalan saya sambil kasih terminnya di layar begitu. Oke, sekarang 5 menit dulu Bang Faiz, silakan. Rasulullah SAW memperkenalkan Allah, di mana zaman itu ada yang bertanya kepada Rasulullah soal Tuhan ya. Jadi diturunkanlah ayat ini, ayat Al-Ikhlas ya. Qulhuwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi di sini dijelaskan, katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Allah tempat meminta segala sesuatu. Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada sesuatu yang setara dengannya. Jadi di sini sudah diperkenalkan soal ketuhanan. Jadi Allah tidak bisa dilihat wujudnya, tidak bisa didengar suaranya, dan tidak ada setara baginya. Dan di mana Allah Subhanahu wa taala itu artinya Allah Maha Suci, Allah Maha Tinggi, sama dengan di ayat Yesaya 57. Ya, di ayat Yesaya 57:15. Nah, di situ juga diperkenalkan soal Tuhan ya, yang Maha Tinggi, yang Maha Suci, dan Yesus pun juga memperkenalkan Tuhan ya, di mana kita lihat di ayat itu yang mengatakan, dengarlah Bani Israel, Tuhan kita, hukum utama itu Tuhan kita itu Allah, Tuhan kita itu Esa. Jadi Yesus pun juga memperkenalkan Tuhan itu. Nah, jadi Tuhan seperti yang diperkenalkan juga Nabi Musa, di mana Nabi Musa itu mau melihat wujud Allah, tapi tidak bisa. Malah Nabi Musa itu jatuh pingsan dan Gunung Sinai itu hancur. Jadi Tuhan itu tidak bisa dilihat wujudnya. Tidak ada satupun manusia di muka bumi ini, dari Nabi Adam sampai sekarang ini, tidak ada yang menceritakan di dalam Alkitab itu Tuhan itu bisa dilihat wujudnya. Nah, jadi sangat jelas
Tuhan itu tidak bisa dilihat wujudnya, jangan diserupakan dengan apapun. Baik dia itu ciptaannya, baik itu apa saja di muka bumi ini, itu tidak bisa diserupakan dengan apapun. Nah, kalau kita Islam, ada orang yang mengatakan Tuhan itu bisa dilihat wujudnya, Tuhan itu bisa dilihat, didengar suaranya, maka kami Islam itu meyakini itu adalah musyrik. Itu tidak bisa sama sekali. Jadi sangat jelas. Yesus pun juga mengatakan seperti itu. Kalau saya bertanya kepada Anda, siapa Tuhan yang diperkenalkan Yesus? Tentu itu susah, karena Anda tidak akan mungkin bisa menjawab Tuhan yang diperkenalkan Yesus, karena Anda meyakini Yesus adalah Tuhan. Jadi ini kita baca di ayat Yesaya 1:18. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Yohanes 5:37. Jadi begitu. Jadi janganlah meyakini Tuhan itu bisa dilihat wujudnya, janganlah meyakini Tuhan itu bisa didengar suaranya, atau menyerupakan dengan apapun, karena itu adalah musyrik. Ya, seperti kita kan, kalau misalkan berbicara, ada teman kita yang berbicara, kamu jangan percaya sama dia itu manusia, kamu musyrik, ya kan, seperti itu. Nah, jadi begitu saja. Ditanggapi, silakan. Halo? Ya. Masih ada 1 menit nih. Lewat, oke. Oke, silakan aja. Oke, silakan sebentar ya. Oke, silakan. Oke, Bang Luga, silakan. Oke, selamat malam. Terima kasih waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menceritakan eksistensinya Tuhan Allah Israel, Tuhan yang ditemui Musa di Gunung Sinai. Ya, Tuhan yang disembah oleh Allah Israel adalah Tuhan yang memiliki wujud. Ya, dikatakan di dalam Kejadian 1 ayat 28, manusia itu diciptakan menurut rupa dan gambar Allah. Jadi jelas Tuhan itu seperti manusia. Itu Tuhan itu duduk di atas tahta, dia punya mata, dia punya hidung. Gitu. Jadi Tuhan Allah Israel itu gambarnya itu adalah manusia. Manusia itu diciptakan menurut rupa dan gambar Allah, Kejadian 1 ayat 28. Jadi sebenarnya gambar manusia ini adalah sudah gambar yang paling tinggi, gambar yang paling sempurna. Kalau kita lihat di seluruh alam semesta ini, gambar apa sih yang paling indah? Apakah bulan? Apakah bintang? Tidak. Gambar yang paling hebat di alam semesta ini adalah gambaran dari seorang laki-laki yang ganteng. Karena itu adalah gambar Tuhan. Gitu. Nah, lalu Muhammad mencoba menjelaskan tentang Tuhan. Menurut saya dia putar balik 180 derajat. 180 derajat. Dari gambar manusia dikatakan Tuhan tidak berwujud. Kalau tidak berwujud, apa kira-kira? Angin kah? Kalau tidak berwujud berarti sebenarnya tidak bisa diserupakan dengan makhluk. Yang tidak bisa diserupakan makhluk itu cuma satu, yaitu ketidakadaan. Gitu. Loh, kalau semua kan manusia, hewan, kalau tidak ada, kalau bukan gambar seperti itu lagi, gambar apa lagi? Apakah gambar bintang? Apakah Allah itu seperti bulan, seperti langit, atau seperti angin? Ternyata gambar yang tertinggi di alam semesta ini adalah gambar manusia. Makanya dikatakan di kitab Mazmur 8 dikatakan bahwa engkau menciptakan manusia itu hampir sama seperti Allah. Bayangkan dikatakan bahwa manusia itu udah gambar dari yang tertinggi. Saya bacakan Mazmur 8 ayat 5. Apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah. Jadi saya melihat Muhammad telah menjelaskan tentang Tuhan berbalik 180 derajat dengan apa yang dijelaskan di dalam Alkitab. Allah Tuhan yaitu gambarnya seperti manusia. Itu ada di Yehezkiel pasal 1. Dikatakan Yehezkiel pasal 1. Dan aku melihat di atas cakrawala itu, coba saya bacakan seperti Yesel pasal 1 ayat 27. Dari yang menyerupai pinggang sampai ke bawah, sampai ke atas, aku melihat seperti suasana mengkilat. Terus
Nih, ayat 26. Ada kelihatan seperti rupa manusia. Di atas cakrawala yang ada. Jadi Tuhan itu seperti manusia. Gitu. Yesaya 6 juga mengatakan, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta. Ya saya loh yang mengatakan. Jadi jangan comot-comot asal kita comot kitab Yesaya, karena semua nabi-nabi melihat Tuhan itu seperti manusia. Jadi tidak benar kalau dikatakan Tuhan itu tidak bisa diserupakan dengan makhluknya. Itu berbanding luar biasa. Itu benar-benar melawan total habis-habisan para nabi. Semua nabi mengatakan Tuhan, manusia adalah gambar Tuhan, bentuknya punya tangan, punya hidung, punya wajah. Tiba-tiba Al-Quran mengatakan bahwa Tuhan tidak bisa diserupakan dengan makhluknya. Secara resmi 180 derajat berbanding terbalik dengan apa yang dikatakan oleh para nabi. Nabi Musa aja melihat Tuhan kok. Nabi Daniel melihat Tuhan duduk di atas tahta. Nabi Musa, Nabi Daniel, Rasul Yohanes. Bahkan Yesus mengatakan melihat wajah Bapakku, berarti Bapak punya wajah. Gitu. Jadi Al-Quran tidak mau atau tidak menjelaskan bahwa Bapak itu seperti manusia gitu. Ya. Oke, silakan sekarang 3 menit berikutnya Bang Luga bertanya kepada Bang Faiz. Silakan. Oke, Bang Faiz, apakah menurut Al-Quran, menurut Bang Faiz, apakah rupa Tuhan itu seperti rupa manusia? Itu pertanyaan saya. Apakah rupa Tuhan itu seperti rupa manusia? Karena tidak ada di dalam Al-Quran menjelaskan Allah hanya Allah yang maha besar, maha tidak bisa dipikirkan. Sepertinya sangat sangat tidak mau menjelaskan rupa Tuhan, wujud Tuhan. Padahal itulah yang terpenting, gitu loh. Jadi kalau tidak ada rupa Tuhan, wujud Tuhan di dalam Al-Quran, berarti berbanding terbalik gitu. Jadi pertanyaan saya, apakah Tuhan seperti manusia? Kalau nggak seperti manusia, lalu seperti apa? Seperti batu kah? Seperti angin kah? Oh, tidak bisa diserupakan dengan makhluknya. Iya, seperti apa yang tidak bisa diserupakan itu? Seperti apa? Yang tidak bisa diserupakan dengan makhluk itu seperti apa? Kasih contoh. Seperti angin kah? Angin kan nggak seperti manusia. Atau seperti api kah? Seperti laut kah? Atau seperti gunung? Kan harus jelas. Tidak bisa diserupakan dengan makhluknya itu seperti apa? Biar kita bisa tahu bahwa Tuhan itu seperti ini. Tuhan tidak bisa dipikirkan. Berarti sama. Jadi kalau Tuhan nggak bisa dipikirkan, ya hanya ketidakadaan lah yang tidak bisa dipikirkan. Kalau nggak ada, kenapa gitu? Jadi pertanyaan saya, apakah Tuhan seperti manusia? Begitu, karena semua nabi melihat. Saya udah kasih ayatnya tadi. Daniel melihat Tuhan duduk di atas tahta, Daniel 7 ayat 13, 14. Yesaya 6 ayat 1-6. Nabi Yesaya melihat Tuhan. Nabi Daniel juga melihat di Daniel 10. Rasul Yohanes di Wahyu 4. Mereka melihat Tuhan seperti wujud manusia. Karena menurut saya wujud manusia ini adalah wujud yang tertinggi, wujud yang paling sempurna. Makanya manusia itu dikatakan ciptaan yang paling sempurna, karena gambarnya itu adalah gambar Tuhan. Gitu. Sifatnya seperti sifat Tuhan, cuma manusia tidak maha kuasa seperti Tuhan. Tapi kalau gambarnya adalah gambar Tuhan. Jadi kalau bukan seperti manusia, lalu seperti apa lagi? Jangan bilang seperti angin. Seperti apa? Jelas jawab. Gitu. Ya gitu aja. Oke, masih ada waktu, kita pause. Oke, kita masuk ke Bang Faiz jawab ya, 5 menit. Oke, siap. Oke. Nanti 5 menit, stop, nanti 3 menit buat pertanyaan, balik ke Bang Luga ya. Oke, silakan. Ya, baik. Jadi, tegas di jawabannya itu, Tuhan itu tidak bisa dilihat. Ya. Di mana di ayat di sini diperkenalkan Nabi Musa ya. Sebentar saya cari. Bentar. Dan tak kala Musa ya di ayat Araf 143. Dan tak kalah Musa datang untuk pada waktu yang telah kami tentukan, dan Tuhan telah berfirman kepadanya, berkatalah Musa, ya Tuhanku, nampakkanlah kepadaku agar aku dapat melihat kepada engkau. Tuhan berfirman, kamu sekali-kali tidak sanggup melihatku, tetapi melihatku bukti itu, maka jika ia tetap ditampakkannya, niscaya kamu dapat melihatku. Tatkala Tuhannya menampakkan diri kepada gunung itu, dijadikan gunung itu hancur, luluh, dan Musa pun jatuh pingsan. Maka setelah Musa sadar kembali, dia berkata, Maha suci engkau, aku bertobat kepada engkau, dan aku orang yang pertama-tama beriman. Jadi jelas di situ Nabi Musa tidak bisa melihat wujud Allah,
cuman dia bisa mendengar suaranya. Dan Gunung Sinai hancur sampai sekarang masih ada buktinya. Jadi di mana diperkenalkan Tuhan itu kepada Firaun, dan Firaun pun juga tidak menerima apa yang diperkenalkan Nabi Musa dengan Tuhannya, yang harus dia sembah Firaun itu. Tapi Nabi Musa Firaun itu menolak apa yang diyakini oleh Nabi Musa. Bahkan Firaun ini meyakini dirinya adalah Tuhan yang maha tinggi, ya, yang bisa menghidupkan orang, memberikan harta kepada orang yang mempercayainya, dan membunuh orang yang tidak mempercayainya. Dia bisa menghidupkan orang, itu artinya dia memberikan harta dan bisa menghidupkan orang. Dia membunuh orang, dia bisa mematikan orang dan membuktikan seperti itu. Tetapi itu semua melanggar apa yang dikatakan kepada Nabi Musa. Jadi Firaun pun juga melanggar semua apa yang disampaikan kepada Nabi Musa soal diperkenalkan Tuhan. Firaun melanggar. Setelah Firaun nyawanya sudah di leher, barulah Firaun itu meyakini Tuhannya Nabi Musa. Ya, seperti ini juga nanti. Setelah sudah nyawanya sudah mau di leher, baru dia mau percaya Tuhan Allah itu tidak bisa dilihat wujudnya, tidak bisa didengar suaranya. Ya, Yesus pun juga memperkenalkan Tuhan itu, bahkan lebih banyak lagi di dalam Alkitab menjelaskan, memperkenalkan Tuhan itu kepada Bani Israel. Kalau kita membaca di kitab-kitab, ya, tentu semua itu penjelasan Nabi Isa alaihissalam, di situ banyak memperkenalkan soal ketuhanan. Cuman anehnya kita tidak bisa. Ya anehnya kan diyakini kepada Anda Tuhan itu bisa dilihat wujudnya dan bisa didengar suaranya. Bahkan Tuhan seperti manusia. Ya, bahkan Yesus hidup selama di dunia selama 33 tahun, ya. Tentu ciri-ciri Tuhan yang dijelaskan di Alkitab itu sangatlah berbeda. Nah, Tuhan Maha Tinggi, sedangkan Tuhan itu Yesus ukuran badannya 172 cm dan berat badannya 55 kilo. Nah, berarti bukan Tuhan 80. yang bukan Tuhan yang dimaksud 2 meter itu, banyak, ya. 172 cm. Ya, berat badannya. Dapat dari mana itu, jangan ngarang kau. Nanti Bang Lukas. Kalau ya oke, tidak apa-apa. Oke. Kalau Anda kalau Anda tidak mempercayai penelitian itu, ya oke, anggaplah 10 meter supaya lebih tinggi. Nah, walaupun 10 meter tingginya, berat di bumi ini bagaimana yang diciptakan? Oke, Iya. stop dulu. Silakan untuk bertanya atau mau lanjut. Oke, 3 menit. Sisa 3 menit ya. Sisa 3 menit ini untuk bertanya atau untuk melanjutkan yang Battle tadi. aja Bang, maksudnya selain Habis itu langsung. setelah Oke. ini Oke. nanti bisa begitu, tetapi tetap jangan bertumbang tindih ya. Oke. Iya, iya. Silakan. Sebentar. Oke. Sebentar ya, saya share screen supaya tahu ini ya. Supaya tahu ini sudah timernya ya. Oke, lanjut. Sudah kelihatan di layar 3 menit ya. 3 menit ini untuk bertanya kepada Bang Luga ya. Silakan. Oke, baik. Ini sih ada beberapa pertanyaan. Semoga dicatat ya. Nah, satu, Silakan. Tuhan yang Anda yakini, Tuhan pencipta langit dan bumi, namanya siapa? Ya kan? Nah, tidak perlu lagi menjelaskan panjang lebar, cukup menyebutkan aja satu nama Tuhan Anda. Tidak pakai alasan apapun, satu aja. Kalau Anda meyakini Tuhan itu satu, ya kan? Nah, karena Anda kalau ditanya apakah Tuhan Anda itu satu, jadi kita mau membuktikan di sini apakah Anda benar-benar mentuhankan Tuhan yang esa. Nah, dan saya minta kepada Anda ini jawabannya jangan menggunakan alasan apapun, cukup nama satu Tuhan saja yang Anda sebutkan, tidak pakai alasan apapun. Jadi yang kedua, kalau misalkan benar Yesus adalah Tuhan, ya, yang menjelma jadi manusia di muka bumi, kalau misalkan Bang Luga ini menjadi kucing, ya, menjadi kucing, nah, tentu Bang Luga tidak ada lagi karena sudah jadi kucing. Nah, begitu saya cari, Luga tidak ada karena sudah jadi kucing. Nah, begitupun juga Tuhan. Kalau misalkan Tuhan itu menjelma jadi manusia, tentu Tuhan itu tidak ada lagi di surga karena sudah jadi manusia. Siapa yang mengatur hujan dan siang dan malam? Tentu tidak ada karena sudah jadi manusia, ya kan? Nah, jadi Tuhan yang diperkenalkan Yesus itu siapa? Oke, silakan, itu aja.
Oke. Simpel sih kalau pertanyaan-pertanyaan. Silakan Enteng aja, Bang supaya Luka tidak sebentar ikut. ya. Ini Bang Luka menjawab 5 Pertanyaan menit enteng. ya. Sebentar Bang Ya. Luka. Menjawab 5 menit. Terus ini kita battle-nya 3 menit tanya, 3 menit jawab ya. Jangan kelamaan jawabnya ya. 3 menit tanya atau 2 menit tanya ya. Tanya mah nggak usah panjang-panjang. 2 menit tanya, 3 menit jawab. Nanti saya kasih di layar. Kalau battle itu langsung bang. Kalau battle Supaya itu jangan langsung aja. nanti akhirnya Debat. bertabrakan suara. Kita kasih ini bertabrakan suara. Nggak Kalau apa-apa memang sudah sebenarnya. selesai, nanti kayak tadi berantem. Nanti ada track keras-kerasan suara. Nah kita mau supaya dapat yang bagus nih. Karena nih Bang Luda jawab 5 menit, kemudian 2 menit nanya, 3 menit jawab ya, yang kelamaan. Silakan Bang Luda. Oke, nama Tuhan kami yang kami sembah adalah Yesus. Ya, nama Tuhan kami adalah Yesus. Makanya di dalam nama Yesus, setan diusir. Setan tidak bisa diusir atas nama Muhammad. Setan juga tidak bisa diusir atas nama Allah Subhanahu Wa Taala. Bila perlu kita tes di dalam nama Allah Subhanahu Wa Taala, usir setan. Saya jamin 1000% tidak akan pernah setan lari diusir karena Allah Subhanahu Wa Taala itu bukan nama. Nama cuma satu. Yesus berkata di kisah Rasul 4, tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang oleh nama itu bisa diselamatkan. Jadi hanya nama Yesus. Makanya Yesus berkata berdoalah kepada Bapa atas namaku. Kenapa harus atas nama Yesus? Karena nama Yesus adalah nama Tuhan. Jadi di dalam nama Yesus setan diusir, membuktikan nama Yesus adalah Tuhan. Nah, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Siapa nama Bapa, siapa nama Anak, siapa nama Roh Kudus? Ya namanya adalah Yesus. Satu nama. Gitu. Jadi membuktikan nama itu adalah nama Tuhan, ya nama itu harus bisa ngusir setan. Pertanyaannya, si Pak udah pernah belum ngusir setan? Saya sering dengan orang-orang pesantren saya hajar di dalam nama Yesus, setannya pergi, orangnya pingsan, jatuh. Nah, itu sama orang-orang yang dia melawan saya dengan ayat Al-Quran. Jadi di dalam nama Yesus setan pemilik orang pesantren pun kalah, saya libas jatuh karena di dalam nama Yesus. Gitu. Terus yang kedua, kalau sudah Allah menjadi manusia, lalu siapa lagi yang di sorga? Yang di sorga itu, yang menjadi manusia itu firman, Faiz. Firman yang menjadi manusia. Artinya, tidak semua kealahan menjadi manusia, hanya firmannya mengambil tubuh manusia. Begitu. Jadi yang menjaga alam semesta ini siapa? Ya tetap Allah Bapa, Yesus dan Roh Kudus. Ketiganya inilah yang menjaga alam semesta. Begitu, ada Bapa, ada Roh Kudus. Ketiga oknum inilah yang menjaga alam semesta. Jadi nggak ada urusannya kalau Yesus di bumi, yang menjaga alam semesta siapa? Ya tetap Yesus. Yesus mati pun kan yang mati kan badannya, bukan rohnya. Rohnya tetap bergerak. Firmannya itu tetap hidup sampai selama-lamanya. Firman itu tidak bisa hidup sampai selama-lama. Firman itu tetap hidup sampai selama-lamanya. Gitu. Jadi nama Tuhan adalah nama Yesus, bisa dibuktikan. Besok saya ajak kamu ke tempat orang kerasukan setan. Coba kamu pakai nama Allah Subhanahu Wa Taala mengusir setan. Saya pakai dalam nama Yesus mengusir setan. Siapa yang lebih hebat? Nah, saya udah pernah tes, bukan cuma sekali 2 kali. Shalom, sampurasun semuanya. Apa kabar? Semoga kalian semua dalam keadaan baik-baik saja. Saya ucapkan hatur nuhun. Terima kasih banyak kepada pemirsa semuanya, pendukung, follower di channel ini yang telah mendukung. Semoga apa yang disampaikan memberikan manfaat serta ilmu pengetahuan. Terima kasih. Semoga kalian sehat selalu dimanapun berada. Panjang rezekinya, panjang umurnya. Terima kasih. Jangan lupa dibantu di share sosial media kalian dan di subscribe supaya channel ini terus berkembang dan supaya saya selalu semangat mengupload video-video terbaru. Terima kasih.